Kita berjumpa kembali dalam dialog dengan tema yang berkaitan dengan perceraian. Wah, ini sepertinya nggak enak ya, perceraian. Tapi kita kedatangan tamu yang hebat-hebat dari Gerakan Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umumnya sengaja datang berjumpa dengan kami di Halolo untuk mendiskusikan hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi wanita yang sedang menjalankan perceraian. Nah, saya perkenalkan, di sini sudah ada Ketua Umumnya Gerakan Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Tri Hastuti. Beliau ini ternyata adalah polwan ya, yang sudah purnawirawan dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Selamat datang, Putri. Selamat datang, Pak Roni. Terima kasih undangannya. Luar biasa. Dan bersama beliau ada Ibu Rika Parlina. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Gerakan Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak. Selamat datang, Bu Rika. Selamat datang, Pak. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih jauh-jauh dari Riau ya, untuk berjumpa dengan kita. Nah, kita akan berdiskusi ini ya, Putri, Bu Rika, hal yang memang belakangan ini mungkin saja sedang viral ya, hal-hal yang berkaitan dengan perceraian, terutama bagaimana perlindungan terhadap wanita dan tentunya anaknya juga dong ketika sedang menjalankan perceraian. Bagaimana pandangan Putri ini selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak? Kan sudah banyak ya perwakilan yang ada di beberapa provinsi. Apa saja, Bu, yang Ibu dapatkan sebagai feedback dari kawan-kawan yang di lapangan itu, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perlindungan wanita yang sedang menjalankan perceraian? Mungkin Ibu bisa memberikan gambarannya kepada kawan-kawan netizen. Silakan, Ibu. Terima kasih, Pak Roni. Selamat siang, Halolo. Kami dari Germas memang sangat prihatin sekali, Pak Roni, dengan banyaknya perceraian-perceraian yang kita tidak bisa menghitung lah. Kasihan anak yang dari hasil pernikahan mereka. Jadi biasanya anak itu menjadi korban, Pak Roni. Jadi korban daripada perceraian orang tua. Jadi kami dari Germas itu selalu mendampingi si anak dan si ibu yang sedang mengalami perceraian, yang sedang menjalankan perceraian itu. Jadi kami melindungi daripada psikisnya, psikis si anak, terutama anak, Mbak. Karena anak itu adalah generasi penerus kita. Generasi penerus. Kalau dia melihat orang tuanya bercerai, itu biasanya psikisnya anak itu jadi down. Nah, supaya dia tidak down, itu apa yang kita lakukan adalah kita sengaja mengajak si anak ini bergaul dengan teman sebayanya. Jadi misalkan anak itu masih TK. Nah, kita bawa dia ke TK, anak-anak itu kita ajak dia bermain. Supaya dia melupakan daripada perihal orang tua mereka. Itu yang kita lakukan sebagai Germas PPA. Gitu. Jadi psikis anak itu kita jaga. Kita jaga sekali, jangan sampai si anak itu akhirnya dia menyendiri dari teman-temannya. Dia bilang, aduh orang tua aku nih gini-gini, aku malu. Biasanya gitu, aku malu. Nggak usah yang TK, ya SD dan yang tinggi, besar aja, yang SMA, SMP itu mereka akan jadi menyendiri. Nah,
kami khawatirnya kalau dia menyendiri, entar dari pihak lain masuk dengan mempergunakan daripada psikis anak ini. Itu yang kami khawatirkan. Jadi untuk menjaga anak itu supaya tidak down psikisnya, kita membawa mereka untuk bermain, menjaga mereka untuk kita ajak beredukasi dengan teman-teman yang sebayanya. Itu Pak Roni. Luar biasa. Jadi memang selama ini Gernas PPA ini memang proaktif ya Bu ya. Siap. Turun ke seluruh Indonesia, ya. Bagaimana kita memberikan ya pembinaan, ya pengayoman, dan juga tentu bimbingan ya kepada kawan-kawan bagaimana cara mendidik anak, ya. Memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan mereka ya. Ya. Nah ini tentu Bu Rika juga sebagai Wakil Ketua Umum yang bolak-balik paling tidak bagaimana di daerah tempat tinggal juga hal-hal yang selama ini dirasakan oleh ya ibu-ibu yang sedang menjalankan perceraian ketika mereka punya anak ya, tentu anak yang bayi, anak yang batita, balita, ini kan ada perbedaan-perbedaannya ya. Nah, ada pengalaman tersendiri Bu Rika? Ada Pak. 3 minggu yang lalu nih, dalam waktu dekat ini kita ada mendampingi perkara anak ini korban dari perceraian orang tuanya. Jadi orang tuanya pergi merantau dan si anak ditinggalkan sama ayahnya. Ternyata kita sekarang ini kan kita lihat kan Pak, pelaku pelecehan seksual itu kebanyakan orang-orang terdekat kita sendiri. Ternyata anaknya tinggal sama orang tuanya, bapaknya disetujui oleh bapaknya. Oh ini berarti anaknya yang perempuan ya? Iya yang perempuan. Bertahun-tahun Pak, anak itu takut untuk menyampaikan. Setelah disetujui oleh ayahnya sendiri, ternyata adik dari ayahnya sendiri juga menyetujui anak tersebut. Makanya itu yang selalu kita takutkan, korban-korban perceraian. Kadang orang tua yang si ibu menitipkan ke anaknya, ke bapaknya, kita tidak tahu seperti apa bapaknya merawat anaknya. Kadang banyak juga zaman sekarang kita takutkan Pak, ayah kandung sendiri yang menyetujui anak. Itu yang paling kita takutkan sekarang. Baik, artinya tanggung jawab memelihara, merawat, membesarkan anak itu sebenarnya bukan hanya tanggung jawabnya si ibu kan? Iya, Bapak. Ayah juga. Iya, Pak. Nah, bagaimana kita kemudian tidak hanya orang tuanya saja, tapi masyarakat yang tentu mengetahui di mana mereka tinggal, perlu berperan ya. Putri melihat bagaimana masyarakat sendiri, apakah mereka diam atau apakah ada perbedaan masyarakat di perkotaan, katakanlah di Jakarta, karena Bu Tri tinggal di Jakarta dan sekitarnya, Bu Rika kebetulan kan dari daerah, walaupun juga di kota juga mungkin ya. Bagaimana melihatnya Bu? Mungkin ada masukan-masukan tentang hal ini. Sebenarnya kalau dari masyarakat sendiri, mereka sebenarnya ketidakpedulian itu banyak juga Pak. Jadi mereka tahu ini anak dengan bapaknya, anak perempuan ini dengan bapaknya. Nah masyarakat sebenarnya ingin mengadu kepada ibunya, tapi mungkin masyarakat itu takut dengan bapaknya, takut. Jadi masyarakat itu tahu kelakuan bapak kepada si anak, tahu gimana kelakuan kan kalau biasa kalau dari studi oleh bapaknya kan anak itu akan minder ya Pak. Anak itu minder. Nah masyarakat tahu karena kau minder kenapa, ada apa. Tapi ingin mengadu kepada berwajib maupun kepada ibunya, rasa khawatirnya ada. Khawatirnya mungkin masyarakatnya juga punya anak perempuan. Nah karena melihat kelakuan si bapak ini kepada anak kandungannya kayak begitu, apalagi nanti kepada orang lain. Nah, itulah Pak, ketidakpedulian masyarakat kita, kekhawatiran. Nanti gimana dengan anak saya?
kok begitu juga dengan bapak ini. Seperti bapak ini mempunyai tanda kutip Pak ya, sifat yang sangat mungkin hiper atau mungkin dia jadi memang kita masyarakat itu ingin sekali mengadukan, tapi dia khawatir kepada anaknya karena melihat kelakuan dari si bapak itu mungkin gitu Pak. Nah, ketika ada kekhawatiran seperti itu, kemudian menimbulkan ya sikap yang diam, katakanlah tidak mau proaktif ya dari masyarakat. Nah, tentu dari Germas PPA ada, tentu kan ada sebuah upaya ya. Iya. Nah, kira-kira Bu Rika, apa yang pernah dilakukan oleh Gernas PPA ini untuk menyadarkan masyarakat, atau bagaimana ya memberikan saran kepada pemerintah setempat agar pemerintah setempat ini juga bisa mengajak masyarakat untuk bersikap proaktif ya. Ini kan hal-hal yang perlu dilakukan ya, dan tentu Gernas PPA juga sudah punya trik, sudah pernah melakukannya. Bagaimana Bu Rika selama ini yang sudah dilakukan? Kalau selama ini kita lihat memang kepedulian masyarakat sangat tipis sekali ya Pak ya, karena kadang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pun masyarakat tetangga sebelah pun tidak ingin melaporkan karena mereka takut jadi saksi atau takut melibatkan diri. Terkadang ada beberapa juga banyak nih Pak laporan bahwasanya orang tuanya udah mau bercerai Pak, terus ribut terus di rumah, terus efeknya ke anaknya terjadinya kekerasan terhadap anak, cuman masyarakat nggak berani melapor, cuma beraninya melapornya ke kita. Tapi ketika kita jadikan saksi, mereka takut. Jadi itu yang kita sulitkan kan Pak. Kalau misalnya ada yang masyarakat ngelapor, tapi mereka tidak mau dijadikan saksi, nanti siapa saksinya gitu kan? Makanya itu yang kita lihat. Mungkin masyarakat tuh peduli, tapi takut untuk melibatkan diri ketika sudah berhubungan dengan pihak kepolisian. Nah, makanya sekarang yang kita lihat Pak, yang sangat miris sekali dalam beberapa bulan ini ada beberapa kasus yang kita dampingi, kasus perceraian yang suaminya misalnya tanda kutip ada perselingkuhan Pak. Perselingkuhan, ternyata itu yang sering kita berikan edukasi ke RT RW, masyarakat setempat, ketika ada pasangan suami istri yang memang belum ada surat nikahnya, jangan diperbolehkan tinggal satu rumah. Terkadang Pak mereka mengakui mereka nikah sirih nih, nikah sirih kan di Muslim kita memang sah nikah sirih, itu mengapakan untuk dalam berzina ya Pak ya. Tapi sekarang banyak loh Pak pernikahan sirih yang dilakukan oleh laki-laki Pak, suami, dia menikah sirihkan adalah istri orang sendiri. Terkadang ada suami yang ngelapor ke kita juga, istrinya ngelapor ke kita juga. Cuman yang kita sesalkan, undang-undang perkawinan itu Pak, ketika kedapatan mereka berduaan, perzinahan itu kan tidak ditahan Pak. Tidak ditahan, itu yang yang sangat kita sesalkan, padahal itu korbannya adalah anak sendiri, istri kadang, dan kadang juga yang miris kita lihat juga seorang ibu kadang curhatnya ke anak. Sebenarnya kan nggak boleh curhat ke anak Pak, dengan perilaku suaminya seperti ini curhatnya ke anak. Memang anak mendengarkan, tapi kita nggak tahu mental anak itu seperti apa. Kebanyakan yang kita lihat seperti itu Pak. Sekarang korban-korban perceraian, anak itu sudah gimana Pak ya, di luar sana udah membabi buta. Kadang banyak juga yang anak-anak yang korban perceraian itu kabur dari rumah, ternyata dia udah jadi wanita panggilan di hotel-hotel Pak. Sangat berdampak buruk sekali Pak. Baik. Nah, ini merujuk kepada informasi yang tadi disampaikan Bu Rika ya, Putri, karena pengalaman Putri sebagai seorang mantan polwan ya, sekarang sudah purnawirawan, dalam kacamata hukum kan tentu perlindungan, ini kita bicara perlindungan ya, perlindungan itu tentu ada dasarnya, dasar hukum ya. Nah, apa yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah terutama ya, ini tentu terkait dengan peran
dari organisasi yang Ibu pimpin ini sebagai ketua umum, apa yang bisa kita berikan sebagai masukan? Tadi Ibu Rika menjelaskan kadang sudah dilaporkan, tapi dalam prosesnya tidak ditahan, ya. Nah, kita melihat bahwa kalau penanganan kasus pidana, kalau tidak ditahan itu seakan-akan tidak ditangani ya. Nah, ini mungkin Putri bisa memberikan penjelasan dan wawasan kepada para pencinta Halolo sehingga masyarakat juga punya wawasan. Silakan Bu Putri. Ya, terima kasih Pak Roni. Jadi memang pemerintah ini masih sulit kita menangani tentang perceraian ini ya Pak ya. Karena perceraian ini kan berbagai macam kasus Pak ya. Karena dia mungkin perceraian itu karena si suami selingkuh atau mungkin si istri yang selingkuh, kita kurang. Tapi makanya kita dulu kepolisian atau kami jadi polisian itu emang kita sulit untuk menangani kasus ini karena kita tidak punya dasar untuk melindungi perempuan ini Pak, ya kan? Ada memang di kepolisian itu ada sekarang alhamdulillah sudah terbentuk dir PPA Pak. Oh iya. Dir PPA. Jadi insya Allah setelah dibentuknya dir PPA ini, para wanita yang terzolimi, saya Pak ya, bisa mengadukan ke PPA dan insya Allah kita akan melindungi mereka. Dan insya Allah dengan terbentuknya dir PPA ini ada dasar hukum yang melindungi pihak wanita dan anak yang terzolimi. Baik. Jadi itu semoga dengan terbentuknya dir PPA dengan seorang jenderal bintang 1 akan memperkuat lagi ke penanganan daripada wanita dan anak yang terzolimi. Baik, artinya ini kan kita melihatnya dari sudut pandang penegakan hukum ya Bu ya. Artinya bagaimana penegakan hukum itu ketika ada persoalan hukum atau permasalahan hukum yang terjadi di antara suami istri, kemudian beresiko kepada anaknya juga ya. Nah, Bu Rika, tentu penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, kan tidak hanya masalah penegakan hukum pidana saja, ya kan? Tentu ada pemikiran-pemikiran yang mendahului, yang sifatnya pencegahan. Dan dalam hal pencegahan, saya kira tidak hanya Polri yang bisa berperan. Justru di masyarakat itu ada RT RW, naik lagi ada Pak Lurah atau Kepala Desa, ada camat, kemudian naik lagi ada dinas yang terkait. Nah, ini Ibu sebagai Wakil Ketua Umum dari Germas PPA ini melihat bagaimana peran dari aparat pemerintah daerah, ujung tombaknya yang ada di desa dan kelurahan, sampai ke kabupaten kota bahkan di provinsi. Seperti apa ya Bu ya? Kalau yang kita lihat dengan fakta nyata yang kita temukan di lapangan, Pak, peran pemerintah memang kalau kita katakan tidak ada, mereka ada perannya, Pak, tapi tidak semaksimal mungkin. Contohnya gini, Pak, ada banyak korban, misalnya perceraian itu biasanya ada perempuan yang tidak bisa bekerja, akhirnya mereka ada yang perempuan juga bergantung hidupnya dengan si suami. Setelah perceraian mereka tidak tahu akan berbuat apa. Makanya di situ kami pengen juga pemerintah turun ke lapangan, misalnya melihat nih peran RT RW tadi Pak, siapa aja nih masyarakatnya yang butuh bantuan, yang butuh bantuan dana, misalnya bantuan sembako, tapi itu tidak banyak yang tidak terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, Pak. Karena ini kita banyak juga misalnya dapat laporan kadang udah 2 hari nggak makan, suaminya nggak ada, suaminya nggak pulang-pulang, misalnya ada anaknya mengalami, misalnya orang tua ini kan Pak kalau tidak ada uang, kadang si ibu ini melampiaskan kekesalannya ke anaknya, Pak. Harusnya peran pemerintah, peran masyarakat RT RW itu di situ, tapi banyak yang menutup mata yang kita lihat. Seperti apa yang
pelampiasan kepada anak itu contohnya Kekerasan, Pak. kekerasan seperti apa, Bu? Kekerasan misalnya memukul, mencubit sampai biru-biru juga, kita udah pernah ngelaporinnya juga, pernah kita dampingi juga, Pak, dengan Bisa hal itu. sampai seperti itu Bisa, ya? Pak. Kadang kan banyak juga seorang ibu membunuh anaknya, Pak, karena keterbatasan karena ekonomi ya juga, karena tidak tahu lagi ingin berbuat apa, minta bantuan ke pemerintah nggak dapat. Karena minta bantuan ke pemerintah ini, Pak, agak rumit, sangat rumit sekali. Contohnya penanganan kita di Germas PPA ini bukan hanya penanganan kasus perempuan dan anak, ODGJ juga kita bantu, Pak. Kita mandikan, kadang ODGJ yang perempuan yang mengalami misalnya di jalanan tidak berpakaian kan, Pak, kita mandikan dan kita pakai baju terus kita letakkan di tempat yang aman gitu. Nah, di situ peran dinas sosial tidak ada di situ, Pak, banyak. Mereka mengabaikan misalnya ada ODGJ di luar sana, mereka sangat mengabaikan sekali. Yang kami takutkan ODGJ perempuan yang berkeliaran di luar sana, kita nggak tahu nih, Pak, ya, misalnya ada laki-laki yang nggak bertanggung jawab, nanti si ODGJ tersebut ditiduri hamil, terus anaknya jadi apa? Itu yang sering kita berikan edukasi ke masyarakat, kadang kita ke dinas-dinas itu juga yang kita sampaikan, Pak. Makanya dari pandangan kami memang peran pemerintah sangat tipis juga, nggak ada bukan kita sampaikan peran pemerintah tidak ada, tapi ada. Makanya di Riau saya sering menyampaikan, tolonglah kita dari Germas Perlindungan Perempuan Anak ini lembaga pribadi, kita tidak meminta uang, tapi kita ingin berkolaborasi menyatukan program agar anak-anak di luar sana ODGJ atau apapun terlindungi. Makanya kita ada rumah singgah, Pak, di Riau untuk menampung anak-anak yang berkasus, contohnya kasus pencabulan, kekerasan seksual, dan kemarin ada juga kasus, Pak, anak ini diperkosa, bukan diperkosa tibanya, Pak, mereka memang melakukan hubungan itu suka berpacaran. Akhirnya karena si ibu ini kawin cerai, Pak, si anak ini hamil, nggak boleh sama suami barunya itu tinggal di rumah itu. Makanya anak yang dalam keadaan hamil itu diusir, tinggallah dalam kos-kosan sendirian. Makanya kita dapat laporan dari masyarakat, kita jemput si anak dan kita tempatkan di rumah singgah sampai dia melahirkan. Nah, makanya itu kita sudah sampaikan juga ke pemerintah bahwasanya anak ini perlu dilindungi. Karena kalau kita Germas ini punya keterbatasan, Pak, keterbatasan. Tapi banyak pemerintah menutup mata dengan hal itu. Baik, luar biasa ya apa yang dilakukan oleh organisasi yang Ibu berdua pimpin. Ini sudah banyak memberikan kontribusi pada masyarakat, dan tentunya pemerintah ini kalau memang bersikap proaktif melindungi rakyatnya, pasti mereka akan melihat ya kegiatan yang dilakukan oleh Germas PPA ini yang bisa menjadi motor penggerak, ya, karena di desa kan juga ada ibu-ibu PKK ya, yang memang setiap desa pasti ada se-Indonesia. Nah, ini kolaborasi ya, Putri, antara Germas PPA dengan organisasi-organisasi keibuan atau yang wanita yang ada di Indonesia seperti apa selama ini? Khusus konsentrasi bagaimana memberikan perlindungan pada perempuan dan juga anak, apalagi yang perempuan sedang menjalankan perceraian. Gimana, Bu Putri? Apa yang sudah pernah dilakukan, lah? Cerita-cerita yang bisa memberikan inspirasi ya kepada masyarakat. Ya, kita dari Germas PPA, Pak, berusaha untuk kolaborasi dengan KPAI di daerah supaya KPAI di daerah itu levelnya di provinsi atau kabupaten kota ada juga? Ada provinsi, Pak. Oh, provinsi, ya. Dinas. Jadi itu di dinas, Pak. Dinas. Jadi kita berkolaborasi dengan beliau, kita ajak beliau. Inilah Bu, inilah yang kita lakukan kepada wanita-wanita. Jadi kalau kita sedang acara melindungi perempuan ini, kita ajak KPAI supaya dia juga melihat
apa sih tindakan kita, apa sih yang sudah kita lakukan. Iya. Jadi kalau dari KPAI sudah melihat, pasti dia akan menyebar, dia akan bicara lagi kepada Dirsos kan Pak, pada atasannya lagi. Oh ini loh Pak, kita dibantu oleh Germas. Germas ini membantu kita dalam, dan kita kan biasa di lapangan Pak. Kita di lapangan itu lebih cepat daripada beliau-beliau yang hanya di belakang meja, hanya mendengarkan, hanya melakukan laporan. Nah kita di lapangan ini ada masyarakat yang mengadu, kita langsung bergerak. Jadi kita rangkul di wanita ini supaya dia tidak melancong kemana-mana. Gitu Pak. Jadi kita gerakan ini terus kita tujukan pada KPAI, ayo Bu, kita gerakkan, kita ke sini ada kasus ini, ada kasus seorang wanita yang sedang terzolimi. Itu Pak. Nah, apa yang ibu lakukan di daerah masing-masing ya menggerakkan perhatian organisasi ataupun dinas terkait yang ada di daerah. Ini kan sangat baik ya. Nah, berkaitan dengan biaya, mungkin saja hal ini yang menjadi kendala Pak, oleh dinas terkait ya. Ini pengalaman yang Ibu Rika hadapi ketika ya terbentur masalah biaya, apa yang sudah dijadikan solusi untuk ya menyelesaikan masalah ya. Ini mungkin sudah pernah mengalami hal itu dan melakukan pencarian solusi bersama tentunya. Ini bisa menjelaskan juga kepada masyarakat. Silakan. Jadi gini Pak, kita berjuang di perlindungan perempuan yang anak ini udah 11 tahun. Udah 11 tahun, alhamdulillah sampai sekarang kita berjuang untuk anak-anak telantar, berjuang membantu masyarakat dengan anggaran pribadi kita sendiri. Wow, jadi ya anggaran kita sendiri, kita tidak pernah meminta mengajukan proposal ke pemerintah karena kita takut Pak, bukan takut ya Pak. Ketika kita mengajukan proposal ke pemerintah, potongannya luar biasa Pak, makanya kita nggak mau. Pernah kita untuk diberikan anggaran tapi potongannya mau 50%. Pertanggungjawabannya itu sangat luar biasa Pak. Kalau prinsip kami di lapangan lebih bagus kami tidak menerima uang itu daripada kami pertanggungjawaban yang 50% ini. 50%. Iya, 50% Pak. Besar sekali ya. Iya. Makanya alasannya apa itu kalau potongan 50%? Nggak tahu juga alasan mereka memberikan ini ada anggaran tapi dipotong gitu kan. Kita takut pertanggungjawabannya. Kita kalau memang kita nih dari Germas PPA ini mungkin satu hari kita ada mendampingi 10 kasus langsung laporan. Kita bisa pertanggungjawabannya, tapi yang 50% lagi kita rasa beban di hati Pak. Mereka tidak bekerja tapi mereka menikmati hasilnya gitu. Makanya alhamdulillah selama ini kami berjuang. Saya pribadi kadang mobil saya gadaikan untuk membantu orang. Jadi memang kalau diceritakan Pak luar biasa perjuangan kami. Makanya kami dari Germas PPA ini meminta pemerintah, kami tidak meminta uang. Ketika kami datang ke dinas-dinas itu Pak, mungkin mereka melihat kita tuh dengan tatapan yang apa gitu. Mungkin oknum-oknum LSM mungkin Pak yang berbuat seperti itu, tapi mereka melihat kita seperti itu. Makanya kami datang ini untuk menyatukan program. Ayo kita sama-sama berjuang untuk anak-anak dan perempuan gitu. Contohnya gini Pak, ada manusia-manusia silver, anak-anak yang umur 5 tahun itu. Nggak mungkin pemerintah Satpol PP nggak melihat di lampu merah. Nah, makanya ketika kita melihat langsung, kita akan langsung mendatangi dan memandikan si anak, dan langsung kita telepon. Kadang dari dinas sosial mereka hanya tutup mata. Oh ya gini-gini, terlalu banyak alasan Pak. Makanya kami kadang dari Germas ini sering mengambil tindakan sendiri. Tindakan sendiri, makanya itulah saya alhamdulillah kita akan berjuang, rumah singgah kita udah ada. Ketika kita udah menemukan anak-anak telantar, kita tidak perlu lagi melapor ke pemerintah gitu Pak. Ini Bu Rika menjelaskan bagaimana perhatian ya Germas PPA ini untuk menjalin upaya bersama secara komprehensif dengan dinas terkait yang ada di pemerintah daerah. Nah, ini tentu
hal-hal yang menyangkut upaya-upaya yang lebih kepada bagaimana kita mencegah terjadinya hal-hal yang lebih membahayakan tentunya kepada anak ya, kepada anak. Nah, kembali kepada pokok persoalan yang kita diskusikan bersama hari ini tentang perceraian ya. Kalau seorang ibu dan dia memang ibu pekerja, entah pegawai di pemerintah, pegawai di swasta, atau dia memang bekerja mandiri di rumah. Karena sekarang dengan online ini lebih banyak kesempatan ya bagi ibu-ibu untuk bekerja di rumah. Ya. Nah, bagaimana Germas melihat peluang yang bisa dikerjasamakan juga? Karena kita di pusat itu tentu ada Kementerian PPA, tapi juga ada Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, yang dari dua unsur ini bisa kita cari peluang bagi ibu-ibu yang memang tidak bekerja, tapi dia bisa dibantu melalui UMKM katakanlah. Nah, Ibu Tri melihat seperti apa yang bisa dilakukan oleh Germas PPA ini? Iya, baik Pak Roni. Kalau kita melihat seorang ibu, kami juga seorang ibu yang dia bekerja sendiri, mungkin dia sudah bercerai dengan suami, tapi dia masih punya tanggung jawab pada anak. Nah, saya melihat ibu ini punya keterampilan apa? Keterampilannya apa? Kalau dia punya keterampilan, misalkan dia bisa membuat makanan, nah kami kenalkan pada UMKM itu, mengenalkan bahwa kita bawa ibu ini ke MKM. Nah, dia punya keahlian, misalkan dia bisa buat makanan, kue gitu. Nah, dia buat lalu titipan pada MKM ini. Nah, itulah yang kami laksanakan Bapak. Kami satukan ibu ini ketika dia hanya online. Kita online itu kan hanya seberapa sih Pak? Tidak banyak, terbatas sekali. Tapi kalau UMKM kan luas. Dia bisa titipan di warung, dia titipan ini. Nah, kita ajak ibu ini, ibu kan bisa bikin kue ini. Ayo, saya minta sampelnya. Sampel dari makanan itu saya berikan pada. Kalau dia setuju, oke, oh ini enak nih. Gimana buat? Saya kenalkanlah ibu ini kayak begitu Bapak. Bagus sekali ya Bu ya. Siap. Artinya Germas PPA ini juga mencari peluang-peluang untuk membantu ya ibu-ibu ya, terutama yang memang tidak punya pekerjaan. Tapi punya keterampilan. Nah, Bu Rika dengan pengalaman yang dilakukan oleh Germas PPA ini, tentu kan juga ibu-ibu yang dibantu ini kan perlu bantuan modal ya. Nah, bagaimana Germas PPA mencari peluang ini? Apakah kemudian dikomunikasikan dengan dinas yang ada di provinsi, kabupaten maupun kota, atau mungkin mencari peluang-peluang dari perusahaan yang mempunyai corporate social responsibility ya, yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Bagaimana Bu Rika? Kita udah pernah bekerja sama dengan Kadin Pak, Kamar Dagang. Jadi misalnya ada di pusat di provinsi, Jadi programnya itu kan Pak, misalnya ada ibu-ibu, perkumpulan ibu-ibu, misalnya ada yang jual keripik nih Pak, keripik, mereka tidak bisa packaging yang bagus, misalnya minyak yang terlalu banyak gitu kan Pak. Jadi Kadin mendatangkanlah misalnya yang mengerti cara packaging yang bagus, misalnya dengan harga keripik yang 5.000, kita kalau packaging yang bagus misalnya harga 20.000 gitu Pak. Yang itu tuh kita kemantuk bekerja sama dengan Kadin, mereka memberikan bantuan usaha juga Pak buat ibu-ibunya. Memberikan bantuan usaha juga, dan juga ada beberapa juga kita kemarin tuh pernah kerjasama juga dengan Kementerian Sosial Abiseka, tapi itu tuh bantuan buat kadang perempuan yang terkena, misalnya contohnya itu kan Pak, perceraian mengalami KDRT, kekerasan seksual, dan kita tampung di rumah singgah kita kan Pak. Jadi kita
bekerja sama dengan Kementerian Sosial ABSEKA, mereka mau memberikan modal usahanya, Pak. Baik. Dengan misalnya dia, oh nih saya mau jual soto nih, dia memberikan bantuan misalnya alat-alat masaknya, sama ini, mereka tidak memberikan uang, Pak, tapi memberikan alat dan bahan-bahannya semuanya. Udah pernah juga, udah berapa kali nih, udah kita lakukan juga, makanya korban-korban yang kita bantu tuh misalnya tidak ada modal usaha, memang kita ada juga kerjasama dengan Kementerian Sosial gitu kan, Pak, bukan Dinas Sosial tapi Kementerian Sosialnya. Mereka mau bantu juga, Pak. Luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Germas PPA selama ini. Alhamdulillah. Dan ini kan menjadi inspirasi untuk organisasi-organisasi yang lain, terutama untuk membantu para wanita atau ibu yang menjalani proses-proses perceraian ya. Nah, tadi kita sudah diskusi panjang lebar dan ini kalau kita mau kupas satu persatu tentu membutuhkan waktu yang banyak ini ya. Ini kita masih punya kesempatan mungkin dari Ibu Tri dan juga Ibu Rika ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai closing statement masing-masing ya. Apa yang bisa disampaikan kepada para ibu-ibu kita ya, dan juga tentu anak-anak yang memang mereka sudah bisa memahami diskusi kita. Silakan Ibu Tri. Ya, terima kasih Pak Roni. Jadi kami sarankan kepada ibu wanita, ibu dan wanita yang mengalami perceraian, ingatlah anak. Kita wanita yang memiliki anak. Jagalah anak itu, jangan sampai dia menjadi down karena perceraian ini. Jadi biasanya seorang ibu itu memiliki hati yang halus, hati yang sayang kepada anak. Gitu. Jadi kami sarankan kalau memang ibu ini memang sudah mengalami perceraian, jangan lupa pada anak. Tetaplah ayomi si anak ini. Tetaplah jaga si anak ini mentalnya dan sebagainya. Jangan memisahkan, walaupun sudah bercerai, jangan memisahkan antara anak dengan bapaknya. Bekas istri, bekas suami ada, tapi bekas anak tidak ada. Nah, itu betul itu. Bekas anak tidak ada. Jadi tetaplah si anak ini mengenali ayahnya. Walaupun kalau si anak ini tinggal dengan ibu, biarlah anak ini bermain dengan ayahnya. Kalau anak itu tinggal dengan ayah, biarlah anak ini bermain dengan si ibu. Itu aja Bapak, pesan saya Bapak. Luar biasa Ibu Tri. Siap. Jadi, kalau Ibu Tri mau nyoroti bagaimana sikap ibu-ibu ya. Nah, saya minta closing statement-nya dari Ibu Rika, bagaimana yang bisa dilakukan oleh bapak-bapaknya tentu ya, dan juga mungkin masyarakat. Apa yang bisa Ibu sampaikan pada bapak-bapak dan juga masyarakat dalam kaitan menghadapi perceraian? Silakan. Jadi gini Pak Roni, kadang anak korban perceraian itu ada anak sebagai korban dan ada anak yang tidak jadi korban gitu. Kadang banyak sekarang korban perceraian mereka memisahkan antara ibu dan anak. Misalnya gini, contohnya yang beberapa minggu yang lalu laporan ke kita, ibunya tidak bisa melihat anaknya, tapi malah si bapak menitipkan anaknya ke orang tuanya. Pas ibunya datang, mereka tarik-tarikan, anaknya nangis-nangis, teriak-teriak. Itulah yang kita sesalkan. Mereka tidak memikirkan mental anak, mereka memikirkan ego mereka masing-masing. Jadi itulah yang kadang sulit kita Pak, sulit kadang kita. Kadang korban perceraian gini Pak, misalnya anak tinggal di tempat ibu, bapaknya ngambil kan bukan berarti tidak bisa bapaknya dilaporkan kasus penculikan karena memang itu anaknya. Kadang si ibu untuk melihat si anaknya, si bapaknya itu anak saya diculik, ya nggak bisa dilaporkan penculikan Pak, itu kan ibunya. Kadang si ibunya karena ingin melihat si anak, mereka merebut anaknya, kadang mau ngambil anaknya di sekolah. Jadi itu yang sangat kita sesalkan. Kadang ada juga anak yang tidak menjadi korban perceraian orang tua. Orang tuanya bercerai tapi anak bebas memilih. Misalnya senang di rumah mamanya, senang di rumah papanya, mereka komunikasi yang bagus. Makanya yang kita lihat sekarang ini kan Pak sangat miris, mungkin
kebanyakan artis-artis yang kita lihat ya Pak ya, mereka bercerai tapi membuka aib masing-masing, membuka aib masing-masing di media sosial dengan mengharap komentar-komentar yang tidak bagus ini. Kadang kita nggak tahu juga motif si laki-laki ini seperti apa membuka aib istrinya, membuka aib istrinya, terus istrinya pribadi pasti ya. Kepentingan pribadi, kita tidak tahu kepentingan mencari cuan di sana, apa nggak tahu, kita akan bahas. Tapi kan banyak hal-hal untuk mencari duit. Jangan aib kita, aib istri atau suami yang kita umbar. Kadang ada juga, kita kadang tidak bisa menyalahkan antara laki-laki dan perempuan. Kadang ada juga, kami sebagai perempuan sangat miris juga Pak. Baru 1 bulan bercerai, terus posting di media sosial dengan pria lain, laki-laki lain. Jadi zaman sekarang saya lihat tidak ada banyak, ada urat malu tuh udah banyak berkurang Pak. Padahal anak-anak mereka itu menonton loh media sosial orang tuanya. Nah, makanya itu yang sangat saya sesalkan. Dan satu lagi yang saya sesalkan sekali gini, banyak oknum laki-laki sekarang menyelamatkan janda, menjandakan istri sendiri. Jadi menyelamatkan anak orang, anak sendiri ditelantarkan. Banyak, sangat banyak sekarang Pak, banyak, sangat banyak. Makanya kami sangat miris sekali. Memang pernikahan siri itu sah di agama, tapi pernikahan siri seperti apa? Jangan misalnya karena menghalangi, karena tidak biar agar tidak dikatakan berzina, kita nikah sirikan ini perempuan, sedang kita tidak tahu nih istri aja kita telantarkan, terus kita pengen nikah lagi Pak. Nah, makanya banyak anak-anak dan perempuan mengalami hal-hal seperti itu. Makanya di sini saya ingin menyampaikan, jangan takut menjadi single parent Pak. Kita perempuan kuat, jangan pernah mengeluh, jangan pernah gengsi untuk melakukan apapun, yang penting halal. Kita bisa berjuang sampai anak-anak kita dewasa. Karena tanpa laki-laki pun kita bisa mencari duit, karena perempuan ini kekuatannya luar biasa Pak. Makanya kan banyak nih perempuan udah suaminya cerai, terus pengen bunuh diri lah, pengen ini. Jangan lebay, kita ini ya, jangan lebay. Kita ini bisa nih mencari uang kayak di tukang cuci, apa semuanya. Pokoknya demi anak-anak kita pasti bisa melakukan apapun. Luar biasa, Bu Rika Putri. Ini perempuan tangguh ini ya. Terima kasih banyak dialog kita ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pecinta podcast Halo Lo. Demikian para pecinta Halo Lo di mana saja berada, dialog kita cukup sekian. Masih ada isu-isu terkini yang akan kami sampaikan dalam dialog berikutnya.